Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal mudu wal rasuf wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadal kitab Al-Allama Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habashi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Syafi'i Al-Bandani wa usulihima wa qura'ihima wa dhabil hukuki alim ajma'in wa Syekh Marabbi Ruhi Sayyid Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Sagab wa Syekh Marabbi Ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa Syekh Marabbi Ruhi Ki Hafizuddin Subhanahu wa man bafina fi hadal masjid wa man salla fi hadal masjid wa usulihim wa qura'ihim wa dhabil hukuki alim ajma'in anna Allah ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Risalah Al-Jami'ah atau Bahjatul Wasail. Ada di halaman 11 satu baris dari atas. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu ala hadhihi al-kayfiyati wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyin binaumin aw ghairihi
lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. Pembahasan kita masih mengenai fardu-fardu yang terdapat di dalam berwudu, yang kesemuanya itu berjumlah 6. Dari pertama sudah kita jelaskan, yaitu yang pertama adalah niat. Niat tentunya ketika kita niat nawaitul wudu'a berbarengan dengan membasuh kita punya wajah, di situ kita niat di dalam hati. Di dalam hati kita niat nawaitul wudu'a sambil kita membasuh sebagian daripada muka kita, yang tentunya ada doa-doanya yang sering kita baca. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma tusawwidu wujuha a'daik. Ini tentunya sering kita baca, ya. Kemudian begitu juga membasuh muka kita sudah kita jelaskan. Dan bagian yang ketiga adalah ghuslul yadain, membasuh kedua tangan kita ilal mirfaqain ay ma'al mirfaqain, beserta kedua sikut kita. Yang keempat, yang terakhir kemarin kita sudah bahas, mashu syai'in min basyaratir ra'si, mengusap syai'in qalil, sesuatu walaupun sedikit, walaupun satu helai rambut, min basyaratir ra'si, daripada rambut kepala kita. Namun ada tambahan sedikit sebelum kita masuk ke yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki kita. Tambahan ini penting untuk kita ketahui demi kita mendapatkan pahala yang sempurna ketika kita melaksanakan wudu kita. Karena ada sunnah-sunnah yang kita lakukan ketika kita berada di pertengahan mengusap kepala. Ada lagi sunnah-sunnah yang memang di situ yang kita lakukan ba'da mashir ra'si, setelah kita mengusap kepala kita. Jadi sunnah ini ada ketika kita sunnah menyapu ataupun mengusap kepala kita. Ada sunnah-sunnahnya ketika kita sedang mengusap kepala kita. Seperti kemarin taslits, ketika kita mengusap kepala kita sunnah untuk meniga-kalikan. Seperti yang namanya mualat berturut-turut, ya.
Nah, seperti umpamanya mashu jami'ir ra'si, seperti mengusap seluruh kepala kita. Itu sunnah-sunnahnya, ya. Adapun kesunnahan yang kita lakukan setelah kita selesai mengusap kepala. Jadi sebelum kita membasuh kedua kaki kita, ada sunnah yang kita lakukan setelah mengusap kepala. Ya. Apa itu? Dikarenakan di sini tidak disebut, maka saya ambil dari kitab-kitab yang lain. Kesunahan setelah kita mengusap kepala kita yaitu adalah mashul udhunain, mengusap kedua kuping kita. Jadi antum habis selesai mengusap daripada sebagian kepala antum, kulitnya, kulit kepala atau daripada rambut kepala tadi udah selesai, maka sunnahnya adalah mashul udhunaini, yaitu kita mengusap kedua kuping kita. Jadi kuping sunnah kita usap. Jadi kuping ini, bagian kuping itu enggak wajib, sekedar hukumnya sunnah di situ. Ya. Nah, ketika kita mengusap kuping kita, kita baca doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Wa a'udzu bika minan nar wa su'id dar. Itu yang kita baca. Ya. Jadi lengkap udah kita dapat kesunahan itu. Ya. Di samping pahala yang fardu kita dapatkan, kalau kita menjalankan yang sunnah pun maka kita mendapatkan pahala sunnah. Ya. Cuman ketika kita mengusap, ini mungkin antum ada yang udah denger, atau mungkin ini baru kita denger ini. Tapi apa yang saya ucapkan tentunya sesuai dengan apa yang dibahas di kitab-kitab Al-Mu'tabarah. Kalau kita baca kitab Al-Mutawalat, kitab-kitab yang tebal seperti Hasyiah Bajuri, ya, atau kitab-kitab yang lainnya seperti Hasyiah I'anah Talibin, ya. Ketika kita mengusap kedua kuping kita itu ada 9 kali, tis'a marrat, 9 kali usapan. Biasanya kita ketika kita mengusap kuping kita berapa kali usap? 3 ya. Berarti kurang berapa ya? Kurang 6. Bagaimana caranya? Yang biasa kan kalau kita usap kuping begini aja udah, ya kan? Selesai. Maka ketika kita mengusap kuping kita, di situ ada 9 kali. Yang pertama bagaimana? Yang pertama 3 yang pertama. 3 yang pertama, kalau kita ngusap kuping itu jangan kita ambil air bekas basahan dari rambut kita, tapi istiqlalan bima'in jadidin, tersendiri, terpisah dengan air yang baru. Bagaimana caranya? Biasa kita basahin tangan kita, jari jemari kita. Kata ulama fikih di sana dijelaskan bi ayyumirra musabbihataihi. Bi ayyumirra,
dengan jalan bak taswiriyah, dengan jalan dia memutarkan musabbihah, kedua telunjuknya diputar. Di mana? Fi ma'atifil udhun, di lekukan-lekukan kuping kita. Nanti kita praktekin. Wa yumirra bi ibhamaihi ala zahiri udhunaihi, telunjuk main, jempol juga main. Ala zahiri udhunaihi, yang ini kita letakkan di bagian zahir kedua kuping kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, kuping ini ada batin, ada zahir. Ada batinul udhun, ada zahirul udhun. Caranya seperti ini. Ini telunjuk kita tempel di sini. Ya, telunjuk kita ini ya, musabbihah. Nah, di sini. Kemudian yang jempol ibham ala zahiri udhuni, itu ada di bagian luar kuping kita, belakang kita. Di sini kita puterin ke lekukan-lekukan yang ada di dalam sini. Nah, yang ini main, kita gerakan gini sesuai dengan irama lekukannya. Yang ini kita puter. Yang ini kita putar dalam, yang ini sambil kita gerakin. Jempol gerak, telunjuk muter di lekukan yang kuping dalam ini. Jadi ketika kita wudhu jangan begini doang. Nah. Jadi telunjuk kita bagaimana? Telunjuk kita main di situ. Ya. Telunjuk kita main di situ, di bagian yang bagian dalam batinnya. Kemudian jempol kita puterin di sini tuh. Puter. Berapa kali? 3 kali seperti itu. Jadi kita wudhu ketika kita basuh kuping jangan begini doang. Kita sering lihat kayak begini. Dah selesai. Tapi mainin puter 3 kali. Kemudian 3 kali yang kedua, simakhain bima'in jadid. Kita basahin lagi tangan kita dengan air yang baru, bukan air basahan tadi, kuping yang 3 kali tadi, enggak. Kita ambil lagi air. Ngapain nih sekarang nih? Salasan lissimakhain, 3 kali ini untuk lubang kuping. Pakai telunjuk. Kita begitu nggak kira-kira? Bi ayyudkhilal musabbihatain, dengan cara kita masukkan kedua telunjuk kita. Yang tadi udah basah nih. Basah. Tapi ada ulama katanya jangan pakai telunjuk. Ada sebagian ulama mengatakan ba'duhum yaqul yudkhilul khinsirain. Binsir khinsir. Ada sebagian ulama jangan pakai telunjuk tapi pakai kelingking. Kelingking basahin 1. Tempelin di lubang. Basahin 2. Basahin 3. Udah berapa itu? Berarti kurang berapa ya? Apalagi kira-kira ini yang 3? Ayo, siapa yang tahu kira-kira? Pernah nggak di sini kita sampai 9?
Alhamdulillah kita pentingnya mengaji begini. Jadi, ya. Yang ketiga kalinya istilahnya adalah istizhar. Bagaimana caranya? Bibatinil kaffi bima injadidin aidan, dengan perut telapak tangan kita. Perut telapak tangan kita basahin di keran, kita tempelin. Satu. Ambil lagi air. Dua. Ambil lagi air. Tiga. Kira-kira kalau begitu udah pasti rata gak tuh semuanya itu? Rata nggak kira-kira? Jadi besok-besok kita bisa gak ngerjain kayak gitu tuh? Insya Allah. Gitu. Jadi di samping kita baca doa Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar wa a'udzubika minan nar wa su'id dar, sambil kita tangan kita begini. Apalagi habis kuping. Habis kuping apa biasanya kita? Kaki, ada yang bilang kaki. Tapi Al-Imam Ghazali, Al-Imam Baghawi, Al-Imam Rafi'i, beliau mensunnahkan setelah kita mengusap kuping kita, jangan dulu kaki, katanya. Kata Al-Imam Ghazali, kata Al-Imam Baghawi, kata Al-Imam Rafi'i, setelah selesai kita mengusap kuping kita, maka disunnahkan untuk mashur raqabah, mengusap leher kita. Itu kata Al-Imam Ghazali, kata Imam Baghawi, kata Imam Rafi'i. Ya. Kita usap begini. Bil yadil yumna, kita usap. Ya. Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minan salasil wal aghlal. Itu doanya. Ya, ini leher kita. Ini leher. Sama ini tengkoknya gitu. Semuanya jadi gitu. Ya. Raqabah leher kita ini, leher kita. Ini kan leher kita semua nih. Ke sini leher kan kita nih. Tuh. Gitu. Jadi di samping ini, sini juga gitu. Oh, gitu. Pakai tangan kanan kita. Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, bukakanlah, selamatkanlah raqabati minan nar. Raqabah itu asalnya leher, tapi yang dimaksud adalah min zikril juz'i wa iradatil kulli. Artinya selamatkanlah saya punya diri. Kayak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau kita dengar Sayyidina Ali, apa kita biasa baca? Karramallahu wajhah. Semoga Allah Ta'ala muliakan wajahnya. Namun bukan berarti wajahnya doang. Min zikril juz'i wa iradatil kulli. Semoga Allah Ta'ala muliakan seluruh jasadnya. Wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada belenggu-belenggu dan juga ikatan-ikatan. Nah, itu kesunahan setelah kita mengusap kepala kita. Ya. Sekarang yang kelima, apa yang kelima? Al-khamisu ghuslur rijlaini minal ka'baini. Ma'al ka'baini. Di situ ma'a apa min di situ? Ma'a. Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Kadang-kadang kita ada sebagian salah cetakan, karena biasa nguber bisnis jadinya.
Ya. Dari pengarangnya sih, dari mu'alifnya, dari musannifnya udah bener, tapi terkadang ketika dimasukin ke percetakan ada yang salah, percetakannya yang salah. Ya. Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki kita ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki kita. Basuh tuh. Min kulli rijlin, dari setiap kaki, kaki kanan, kaki kiri, basuh. Ghuslu, airnya kudu ngalir. Kalau airnya nggak ngalir kagak sah, karena ibaratnya di sini menggunakan kata-kata ghuslu, bukan mashu. Nah sekarang bagaimana kalau orang nggak punya kedua mata kaki? Bingung sampai mana batasan basuhannya. Kata Syekh Nawawi Al-Bandani, falau fukidal ka'bu, maka andai kata ketiadaan mata kaki, ada orang tercipta, diciptakannya tapi nggak ada mata kakinya, awil mirfaq, atau seumpamanya ketika kita basuh tangan sikutnya nggak ada, utubira qadruhu ay min ghalibi amsalihi, maka dipandang kadarnya, kira-kira mata kaki itu ukurannya, golibnya, umumnya segimana. Yang umumnya orang, ukuran orang normal, kira-kira mata kakinya itu sampai mana? Atau ketika kita basuh tangan kita, ukuran yang normal, umumnya sikut itu sampai mana ukurannya? Kan ketika kita basuh tangan kan sampai sikut, beserta sikut. Nah sekarang kalau orang nggak punya sikut bagaimana? Maka diukur umumnya orang, kira-kira itu sikutnya sampai mana? Ada orang yang nggak punya mata kaki, kan ketika kita basuh kaki kan beserta mata kaki. Nah sekarang ada orang nggak ada mata kakinya, bagaimana? Maka diukur umumnya orang, kira-kira mata kakinya sampai mana? Begitu. Ya. Nah, cuman kalau kita seumpamanya nuang air, kita nuang sendiri, kita wudhu nuang sendiri, bagian kaki kita mulainya yang kita siram itu sunnah. Ini sunnah nih. Sunnahnya adalah minal asabi, daripada jari jemari kaki kita. Kalau kita nuang sendiri, nah, seperti mungkin pakai gayung gitu, dari jemari kakinya, ya. Tapi seandai kata kita ketika wudhu dituangin airnya, maka di situ sunnahnya kita mulainya yang kita siram adalah dari kedua mata kaki dulu. Dari mata kaki kita dulu tuh. Kalau kita umpamanya dituangin airnya sama orang gitu, atau seumpamanya kita pakai keran, pakai sanyo gitu, nah maka yang kita mulai dari mana? Dari mata kaki dulu. Baca deh doanya deh. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati ma'a qadami ibadikas salihin. Ya Allah, tetapkanlah kakiku ini 'ala sirati, di atas jembatan, ma'a aqdami ibadikas salihin, bersama kakinya orang hamba-hambamu yang soleh, biar kita nggak tergelincir ketika kita melewati jembatan. Itu kalau yang kita basuh bagian yang kanan. Bagian yang kiri beda doanya. Allahumma inni a'udzubika antazilla qadami 'ala sirati finnar yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ketika kita basuh kaki kita yang kiri, kita baca Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu
Apa? Antazilla qadami, jangan sampai kaki kita ini terpleset ketika kita melewati as-sirat. Yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin, karena pada hari itu kakinya orang-orang munafik dan kakinya orang-orang musyrik, maka dia banyak yang terpleset. Jadi orang munafik, orang musyrik ketika melewati as-sirat itu kakinya pada terpleset di situ. Jadi sunnahnya kita dahulukan yang kanan kaki kita. Bis kanan beres, kemudian kaki yang apa? Yang kiri di situ. Tayamun namanya. Takhlil sunnah kita selat-selatkan. Nah, selat-selatkan ini jangan pakai tangan kanan. Sekalipun boleh, tapi kata ulama bihin siril yadil yusra, ketika kita menselat-selatkan jari kaki kita itu pakai tangan yang sebelah kiri. Dari mana mulainya? Nah, kita selat-selat ini dari mana biasanya? Nah, dimulai diselat-selatkannya itu dari kaki mubtadi'an bi khinsiril rijlil yumna, dimulai dari kelingking kaki yang sebelah kanan. Ini umpamanya kaki antum nih sebelah kanan ini, dari sini tuh pakai kelingking gitu, dari kaki yang sebelah kanan kelingking. Beres kaki yang ini, kaki yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri. Dari mana? Masih pakai tangan yang sebelah kiri. Kalau saya kan contohin nggak bisa nih. Ini umpamanya tangan kiri. Ini kaki yang sebelah kiri, maka dari sini jempol tuh, berakhir di kaki kiri, kelingking yang sebelah kiri juga. Ini kaki kanan, ini kaki kiri dari sini. Nih. Terus berurutan bermuaranya di kelingking kaki yang sebelah kiri. Gitu. Itu sunnah aja, sunnah. Sunnahnya kita tahjil di situ sunnahnya. Italatut tahjil. Jadi meskipun sampai mata kaki, untuk mendapatkan kesunnahannya itu maka kita basuhnya itu ila nisfis sak, sampai setengah apa ini? Apa ini? Betis. Ini umpamanya betis nih. Ini betis nih umpamanya nih, sampai sini. Nisfis sak, pertengahan betis. Ya. Tapi kalau untuk lebih sempurna kata ulama wal akmal ila rukbataini, yang sempurna bahkan kata ulama sampai kedua lutut kita. Jadi sampai lutut. Diumpamanya lutut kaki saya nih. Jadi sampai sini kita ini. Sampai sini tuh. Umpamanya ini lutut kaki ini lutut kaki sampai lutut kaki gitu. Untuk akmalnya, sempurnanya tuh. Ya, lebih sempurna itu, di situ. Nah, kemudian apa yang kita perhatikan? Al-mubalaghah fi ghaslil aqib. Bersangatan, benar-benar kita perhatikan ketika kita membasuh tumit kita. Mana tumit kita? Ini kaki nih yang di belakang nih, ininya nih. Ini tumit nih namanya nih. Ini kaki kita nih. Ini kaki kita, mohon maaf, ini nih tumit kita nih. Ini tumit. Atau umpamanya ini saya punya kaki, ini tumitnya sini nih. Ini kita perhatikan. Kadang-kadang ada orang yang nggak kebasuh. Apalagi banyak pecahan-pecahan biasanya tuh. Di sini orang pada kering ini sampai pecah-pecah gitu. Nah, ini sunnahnya al-mubalaghah, bersangatan, jangan asal siram. Kita kudu perhatikan di sini nih, tumit kita ini. Ya.
Apa sunnahnya lagi? Sunnahnya lagi adalah al-muwalat, yaitu berturut-turut. Habis basuh anggota fardu yang tadi, kemudian langsung kita basuh kaki kita. Andai kata kita nggak mualat, nggak masalah. Seperti apa? Seperti umpamanya wudhu kita diketeng gitu. Muka kita di sono, di Jatinegara umpamanya. Habis muka apa ya? Ini yang kita lihat fardu aja dulu. Nah, tangan kita di mana? Ono pasar Minggu umpamanya. Ya. Tapi dengan syarat antum jangan batal. Kalau antum di pertengahan padahal wudhu antum belum beres, belum selesai, udah batal, ya itu sih nggak bisa dilanjutin. Harus dari apa? Dari ulang itu sih. Ketika antum dari Jatinegara pengen ke pasar Minggu, kentut di jalan atau nyentuh yang bukan lawan jenis kita, ya. Nah, kita sentuh lawan jenis kita, itu sih batal. Maka wudhunya harus dari apa? Ulang lagi kalau itu. Dengan syarat jangan apa? Jangan batal, karena wudhu antum ini belum apa? Belum beres. Setelah selesai kemudian kita usap kepalanya di mana? No, di Kuningan umpamanya. Habis dari Kuningan baru kita ke sini, Kampung Melayu. Nah, kita basuh kakinya di kampung apa? Kampung Melayu. Itu namanya tidak apa? Tidak mualat. Boleh aja, boleh, tapi tidak mendapatkan sunnah. Tapi bagi orang yang dia punya penyakit salisul baul, bagi orang perempuan yang punya darah penyakit seperti darah istihadah, maka mualat itu hukumnya bukan lagi sunnah, tapi mualat itu hukumnya apa? Wajib. Karena dia punya darah penyakit tuh, netes terus keluar tuh. Atau orang yang salisul baul di situ, netes tuh, dia bawa najis di situ, maka mualatnya itu hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. Jadi mualat itu hukumnya sunnah. Ini diperuntukkan buat orang yang normal, nggak punya penyakit. Ya. Apalagi sunnahnya? Sunnahnya yaitu adalah taslits, meniga kalikan. 3 kali. Basuh kaki 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Cuman meniga kalikan ini kadangkala hukumnya sunnah, kadangkala niga kaliin ini hukumnya makruh. Dan juga kadangkala meniga kalikan ini hukumnya haram. Bisa 3 hukum. Meniga kalikan, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, usap kepala 3 kali, kaki 3 kali. Itu bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Nah, sunnah itu adalah asalnya memang sunnah. Bisa jadi makruh. Kapan tempat makruhnya itu? Kalau memang dengan sebab kita menigakalikan basuhan wudhu kita, itu kita bisa luput sholat berjamaah. Jadi menigakalikannya hukumnya apa? Makruh di situ. Sunnah memang asalnya sunnah. Tapi menigakalikan ini hukumnya bisa makruh. Bagaimana? Kalau memang kita takut luput sholat berjamaah, makruh menigakalikan. Bisa jadi